wilayah adat dan nagari di sepanjang aliran Sungai Kampar Kanan. Tahukah Sana bahwa Rantau Kampar dikenal sebagai salah satu rantau tradisional masyarakat Minangkabau? Letaknya berada di bagian timur dataran tinggi Minangkabau. Sebutan Rantau Kampar merujuk pada permukiman nagari yang tumbuh di sepanjang aliran Sungai Batang Kampar. Sungai besar ini punya dua cabang utama, satu disebut Kampar Kanan dan satunya lagi Kampar Kiri. Nah, wilayah Kampar Kanan memiliki kedekatan adat dengan Luha Limo Purwokoto, sementara Kampar Kiri lebih dekat dengan Luha Tanah Datar. Datuk Rajo Dubalai dari Nagari Muara Takus termasuk dalam salah satu 9 pucuk pimpinan adat di Luha Limo Puluh. Waktu Aditya Warman Raja Pagaruyuang membentuk Konfederasi Andiko Ampe Pulau Ampe, Datuk Rajo Dubalai diberi jabatan sebagai pucuk pimpinan. Sementara itu, di Rantau Kampar Kiri berdiri Kerajaan Gunung Sahilan yang merupakan kerajaan vasal dari Pagaruyung. Nah, Sana Kasadonyo, kali ini kita akan menelusuri bersama wilayah adat dan nagari-nagari yang ada di sepanjang Sungai Batang Kampar Kanan. Wilayah di sepanjang Sungai Batang Kampar Kanan ini tersusun atas 4 wilayah adat, dan di dalamnya berhimpun 25 nagari, 13 koto kampar dengan 13 nagari, 5 koto kampar dengan 5 nagari, 3 koto dihilia dengan 3 nagari, dan Muarosoko dengan 4 nagari. Mari kita telusuri satu persatu dimulai dari arah hulu Sungai Kampar Kanan. Yang pertama, 13 koto kampar. Wilayah adat 13 koto kampar sesuai angka yang disematkan pada namanya terdiri dari 13 nagari. Wilayah adat 13 koto kampar secara administrasi pemerintahan saat ini tersebar di wilayah kecamatan 13 koto kampar Hulu, dan sebagian kecil di kecamatan Kampar Kiri. Ke-13 nagari di 13 koto kampar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nagari Muara Takus. Nagari Muara Takus terletak di kecamatan 13 koto kampar, dikenali dengan peninggalan Candi Muara Takusnya. Nagari Muara Takus hanya terdiri dari satu desa saja, yaitu Desa Muara Takus. Yang kedua, Nagari Pongkai. Nagari Pongkai diyakini sebagai lokasi pengambilan bahan baku Candi Muara Takus yang dibuat dari tanah liat. Masyarakat hukum adat Nagari Pongkai saat ini tersebar pada 3 desa pasca pembangunan danau artifisial Koto Panjang. Sebagian masyarakatnya bertahan di Nagari Pongkai yang saat ini masuk dalam Desa Pongkai Istiqomah. Sedangkan sebagian lagi dipindahkan ke Desa Pongkai yang merupakan wilayah ulayat Nagari Tabiang di Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan sebagian lagi ke Desa Mayang Pongkai yang merupakan ulayat Nagari Simalinyang di Kecamatan Kampar Kiri. Yang ketiga, Nagari Gunung Bungsu. Nagari Gunung Bungsu saat ini hanya terdiri atas satu desa saja, yaitu Desa Gunung Bungsu. Yang keempat, Nagari Koto Tuo.
Nagari Kototuo saat ini terbagi atas 2 desa, yakni Desa Kototuo dan Desa Kototuo Barat. Nagari yang kelima, Nagari 3 Koto Batu Basure. Nagari Batu Basure saat ini terbagi atas 1 kelurahan dan 3 desa yang terdiri dari Kelurahan Batu Bersurat, Desa Binamang, Desa Ranah Sungkai, dan Desa Lubuk Agung. Yang keenam, Nagari Pulau Gadang. Nagari Pulau Gadang saat ini terbagi atas 2 desa, Desa Pulau Gadang dan Desa Koto Masjid. Nagari yang ketujuh, Nagari Tanjung Alai. Nagari Tanjung Alai saat ini hanya tersusun atas 1 desa saja, Desa Tanjung Alai. Nagari yang ke-8, Nagari Muaromae. Sesuai namanya, desa ini berada di muara Sungai Batang Mae ke Batang Kampar kanan. Ketika pembangunan danau buatan Koto Panjang, Nagari Muaromae tenggelam dan penduduknya dipindahkan ke Sibuak Tapung menjadi Desa Muara Mahat baru di wilayah adat Tapung. Nagari yang ke-9, Nagari Tanjuang, yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Wilayah Nagari Tanjuang hanya tersusun atas 1 desa, yakni Desa Tanjuang. Nagari yang ke-10, Nagari Tabiang. Nagari Tabiang saat ini terbagi atas 2 desa, Desa Tabiang dan Desa Pongkai. Khusus untuk Desa Pongkai, penduduknya merupakan pindahan dari Nagari Pongkai yang tenggelam karena pembangunan Waduk Koto Panjang. Nagari yang ke-11, Nagari Gunung Malelo. Nagari Gunung Malelo hanya tersusun atas 1 desa saja, yakni Desa Gunung Malelo. Nagari yang ke-12, Nagari Sibiruang. Sibiruang menjadi nagari paling hulu di Batang Kampar kanan di Kabupaten Kampar dan berbatasan dengan Nagari Galugua di Kabupaten 50 Kota yang berada lebih di hulu Sungai Batang Kampar kanan. Nagari Sibiruang terbagi atas 2 desa, yakni Desa Sibiruang dan Desa Bandur Pica. Nagari yang ke-13, Nagari 8 Koto Setingkai. Sesuai namanya, nagari ke-13 di 13 Koto Kampar adalah Nagari Setingkai yang tersusun atas 8 buah koto, sehingga nagarinya disebut juga 8 Koto Setingkai. Nagari 8 Koto Setingkai terbagi atas 6 desa di 2 wilayah kecamatan, Kecamatan 13 Koto Kampar dan Kecamatan Kampar Kiri. Yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan 13 Koto Kampar adalah Desa Balung, sedangkan 5 desa lainnya masuk Kecamatan Kampar Kiri. Kita bergeser ke hilir Batang Kampar kanan. Sesuai namanya, wilayah adat ini tersusun atas 5 nagari. Yang pertama, Nagari Kuok. Nagari Kuok memiliki wilayah yang sama dengan Kecamatan Kuok. Saat ini, Nagari Kuok terbagi atas 9 desa. Yang kedua, Nagari Salo. Nagari Salo berada di Kecamatan Salo dan tersusun atas 5 desa. Nagari yang ketiga, Nagari Bangkinang. Nagari Bangkinang terbagi ke dalam 2 wilayah kecamatan, Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Bangkinang Kota. Saat ini, Nagari Bangkinang terbagi atas 12 desa dan kelurahan, 8 desa di Kecamatan Bangkinang dan 4 desa di Kecamatan Bangkinang Kota. Nagari Bangkinang juga berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Kampar. Nagari yang keempat, Nagari Ayetiri. Secara administrasi pemerintahan,
Nagari Ayatiri terbagi ke dua wilayah kecamatan. Sebagian di Kecamatan Kampar dan sebagian lagi di Kecamatan Kampar Utara. Nagari Ayatiri memiliki jumlah desa terbanyak baik di wilayah adat Limo Koto Kampar maupun di Kabupaten Kampar. Nagari Ayatiri saat ini terbagi atas 21 desa. 13 desa di Kecamatan Kampar dan 8 desa di Kecamatan Kampar Utara. Nagari yang kelima, Nagari Rumbio. Nagari Rumbio terbagi atas 12 desa. Sebanyak 7 desa berada di Kecamatan Rumbio Jaya dan 5 desa di Kecamatan Kampar. Kita bergerak lebih ke hilir, terdapat 3 kenagarian sesuai namanya yang berada lebih di hilir dari wilayah 5 Koto Kampar, yakni 3 koto di hilir. Nagari yang pertama, Nagari Kampar. Jadi, Kampar itu sebenarnya adalah nama nagari yang posisinya memang berada di bantaran Sungai Batang Kampar. Nagari Kampar terbagi atas 10 desa yang sebagian besar berada di Kecamatan Kampa. Dan 1 desa, Desa Kuapan, masuk dalam administrasi Kecamatan Tambang. Yang kedua, Nagari Tambang. Nagari Tambang terletak di Kecamatan Tambang dan saat ini terbagi atas 11 desa. Yang ketiga, Nagari Tarantang. Nagari Tarantang juga terletak di Kecamatan Tambang dan terdiri atas 5 desa. Kedua nagari ini sering disebut seiring dengan sebutan Tambang Tarantang. Kita beralih ke wilayah paling hilir dari Rantau Kampar di aliran Batang Kampar kanan, yakni Muarosoko, yang di hilirnya menjadi tempat bertemunya Kampar kanan dan Kampar kiri. Secara administrasi pemerintahan, wilayah ini terbagi ke dalam wilayah Kecamatan Siahulu dan Kecamatan Perhentian Raja. Terdapat 4 nagari di wilayah ini. Yang pertama, Nagari Taratak Bulu. Nagari Taratak Bulu berada di Kecamatan Siahulu dan tersusun atas 2 desa, yakni Desa Taratak Bulu dan Desa Kubang Jaya. Nagari yang kedua, Nagari Buluh Cina Enam Tanjung. Nagari Buluh Cina Enam Tanjung terdiri atas 7 desa. Yang ketiga, Nagari Buluh Nipis. Nagari Buluh Nipis merupakan nagari terhilir di aliran Batang Kampar kanan dan terdiri atas 3 desa. Yang keempat, Nagari Pantai Rajo. Nagari Pantai Rajo berada di Kecamatan Perhentian Raja yang terbagi atas 5 desa. Nah, Sanak kasadonyo, demikianlah bahasan kita tentang wilayah adat dan nagari-nagari di sepanjang aliran Sungai Batang Kampar kanan, dari hulu sampai ke hilir. Sebuah perjalanan sejarah dan adat yang memperlihatkan betapa kaya dan terhubungnya dunia Minangkabau dengan rantau di sekitarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, sejarah, dan budaya yang berkaitan dengan budaya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.